Bismillahirrahmanirrahim. Maka di antara keutamaan Lailatul Qadar yang ketiga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat akan mendapatkan pengampunan dosa. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah punya kekurangan? Siapa di antara kita yang tidak pernah punya kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak tergelincir di dalam sebuah kekurangan? Tidak ada. Setiap kita punya. Maka bagaimana kita meleburnya? Dengan kita berusaha untuk menghidupkan malam di 10 hari yang terakhir ini. Karena di sana ada hadis Rasulullah SAW dari jalur sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Syaratnya dasarnya iman, syaratnya dasarnya ikhlas. Maka subhanallah, dan mereka sholatipun 10 hari yang terakhir jam pinten nih, biasa ba'da isya. Mudah-mudahan nanti khusus para pemuda, terutama kokam dan tampak sucinya, jam 2 malam. Diizinkan toh Pak, mboten napa-napa toh sing muda-muda niku. Mboten napa-napa toh. Ya, Bapak-bapak pada Isya mboten napa-napa. Ning sing biasane setengah jam ya tambahi Pak. Ya, 45 menit napa setunggal jam. Ya kan kesempatan hanya tinggal ini. Baca Qur'annya yang biasanya darusnya sampai jam 10 tambahilah. Ditingkatkan sampai jam 11. Ya. Nanti yang muda-muda nyoba latihan sholat jam 1 atau jam 2. Cari imam yang bagus. Ini speakernya sudah bagus. Ini sudah bagus, Masya Allah. Ana tidak usah terlalu kencang, sudah sampai belakang. Cari imam yang bagus, yang suaranya enak, yang tajwidnya bagus. Kalau membaca meresapi, insya Allah 1 jam tidak terasa. Apalagi kokam harus fisiknya kuat. Yang tapak suci juga fisiknya harus kuat, ya kan? Dengan sholat tadi. Nah, ya, karena Masya Allah ketika kita sedang sholat, ternyata turun Lailatul Qadar, Allah berikan Lailatul Qadar pada kita. Allahu Akbar, sesuatu yang sangat besar. Kemudian kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Maka Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, memberikan petuah pada kita semua, dan nasihat Rasulullah SAW benar-benar jujur, keluar dari hati yang paling dalam. Nah, Masya Allah, keluar dari hati yang paling dalam Pak. Ya, coba jenengan ketika dinasihati sama istri jenengan, betul-betul muncul dari hati yang paling dalam, saya yakin jenengan akan menerima. Ibu-ibu juga demikian, dinasihati sama suaminya, diajak duduk, diajak ngobrol, kemudian ternyata muncul sedikit ada pepatah, ada nasihat, ada petuah, akan masuk di dalam hatinya. Dan Rasulullah SAW tidak akan pernah memberikan nasihat pada umatnya
melainkan karena keikhlasan beliau, karena rasa sayangnya beliau, karena menginginkan beliau umat ini menjadi umat yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat pada kita, taharrau lailatal qadri fil ashril awahir min Ramadan. Maka carilah kalian Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah memberikan nasihat, cari. Kita suruh mencari. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awahir min Ramadan. Maka carilah kalian Lailatul Qadar di hari-hari ganjil pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, di 10 hari yang terakhir, dikuatkan lagi di hari-hari yang ganjil. Tapi kalau nggak bisa ngitung genap ganjil daripada bingung, ya pokoknya 20 hari sudah semangat, antusias, ya, kerahkan jiwanya, kerahkan tenaganya. Ibu-ibu, kinten-kinten nek garwane panjenengan punika pamitan, Bu, mumpung 10 hari yang terakhir saya tak banyak di masjid. Kinten-kinten asal apa mboten ibu-ibu? Masya Allah, istri solihah semua nih kok Pak, didukung nih Pak. Ya, Rasulullah istrinya 9, ya, yang bersama Rasulullah pada akhirnya 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan semua istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berada di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istri kita cuma 1 atau baru 1. Rasulullah tidak eman-eman. Tapi ibu-ibu jangan suudzon dulu. Rasulullah jahat sama istrinya, ditinggal semua. Bukan begitu, nanti ada sambungan hadisnya. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sayangnya dengan para istri-istrinya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk di malam 21, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan jiwanya, mengerahkan tenaganya untuk beribadah kepada Allah, untuk menghidupkan malam 10 hari yang terakhir dengan ibadah kepada Allah, dengan niatan nanti sekaligus membangunkan keluarganya supaya keluarganya mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Bisa dibayangkan, inilah seorang suami yang soleh, yang dia berjuang untuk kebaikan keluarganya, tidak hanya untuk dirinya, tapi dia berjuang untuk keluarganya. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين